sosialisasi kegiatan pendampingan bagi P2SP sebagai bagian dari rangkaian revitalisasi Satuan Pendidikan SMA secara swakelola dengan perguruan tinggi di Provinsi NTB tahap 3. Recording in Oke. progress. Jadi senang sekali pada siang hari ini kami dari Universitas Mataram bersama dengan teman-teman fasilitator yang nanti akan digunakan juga di sini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari dimulainya kegiatan pendampingan ini seperti itu. Eh, Agar lebih berkahnya kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan. Doa silakan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi di bagian awal dari koordinator dan ketua dari kegiatan ini. Lalu nanti kita juga akan ada sesi breakout room bersama-sama. Nanti kita akan diinformasikan, akan dibagikan informasi terkait siapa fasilitator, berikut SMA di mana nanti akan masing-masing mendapatkan fasilitatornya. Oleh karena itu, mungkin untuk kita awali, mari kita dengarkan terlebih dahulu sosialisasi dari koordinator kegiatan ini. eh Mungkin dari Ibu Ketua dulu ya, dari Ibu Ketua Ya, Ketua. kepada Ibu Kaprodi Prodi Arsitektur Universitas Mataram, Bu Rini dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA se-NTB yang kami hormati, kemudian juga para fasilitator, kemudian koordinator Pak Pasca, nanti akan kita perkenalkan satu-satu ya. Jadi kami berharap dalam Zoom hari ini merupakan awal dari kita melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu sekolah yang ada di NTB, dengan harapan pula dengan kegiatan ini nanti menjadi awal bagi kita untuk bagaimana peningkatan fisik bangunan pada masing-masing sekolah dalam rangka juga peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah yang ada di NTB, insya Allah. Baik, izin saya untuk share materi. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan kegiatan revitalisasi Satuan Pendidikan SMA tahap 3 di Provinsi NTB. Nah, pada hari ini kami akan coba menyampaikan terkait dengan pengenalan tim pendamping, swakelola dari UNRAM, kemudian rencana kerja pendampingan, progres pelaksanaan pekerjaan SMA, dan diakhiri dengan breakout room fasilitator yang tentunya nanti masing-masing sekolah akan berkumpul dengan siapa fasilitator yang sudah nanti kita tetapkan yang akan kita sampaikan dalam forum ini. Sedikit kami sampaikan latar belakang terkait kegiatan revitalisasi yang mana ini merupakan program peningkatan sarana prasarana pendidikan yang tentunya untuk meningkatkan kualitas melalui rehabilitasi dan pembangunan prasarana serta penyediaan sarana atau perabot. Dan dalam rangka ini pula dengan dilaksanakannya mekanisme swakelola diharapkan akan menjadi satu pelibatan peran serta masyarakat karena di sini dilakukan dengan secara mandiri mengikuti amanat PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang tentunya harapannya juga ini kan bagian dari upaya untuk apa ya meminimalize penganggaran ya kalau kita menggunakan tenaga dengan cara mandiri ya Bapak Ibu.
Dan juga di sini sebagai program prioritas, revitalisasi pendidikan dijalankan dengan manajemen pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan memenuhi regulasi atau aturan. Dan tentu itu diperlukan dukungan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya, yang dalam hal ini kami dipercaya oleh Kemendikdasmen untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada di NTB khususnya SMA. Nah, dari kegiatan ini tahap 3 tersebar di 8 kabupaten di Provinsi NTB sejumlah 38 unit satuan sekolah menengah atas yang nanti juga akan kami share siapa saja atau sekolah-sekolah mana yang menjadi bagian dari tanggung jawab fasilitator. Nah, di sini kami perlihatkan skema pengawasan revitalisasi satuan pendidikan yang mana tentunya pucuk atas atau utama dari kegiatan top manager itu adalah menteri, dan dalam hal ini di bawahnya ada Dirjen perguruan tinggi melakukan MOU dan itu sudah kami laksanakan minggu lalu untuk yang tahap 3 yang tentunya nanti akan ada pendampingan ke bawah, ada satuan tenaga ahli satuan kerja pusat yang nanti akan pendampingan ke masing-masing, dan di dalam tataran provinsi juga kami perlu koordinasi dengan BPMP yang tentunya dalam hal ini dari pihak sekolah ada Satuan Pembangunan Sekolah atau P2SP dan juga di sana ada konsultan perencana pengawas yang sebagai tenaga di lapangan. Dalam hal ini pula harus ada koordinasi dengan kita sebagai tim pendamping yaitu dengan fasilitator, koordinator dan juga tentunya SMA juga langsung berhubungan juga dengan Direktorat Kemendikdasmen. Tentunya saya kira juga Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah melakukan MOU di eh, kalau nggak Juli Agustus kemarin ya kalau nggak salah, dan mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk lingkup pekerjaan, tim pelaksana swakelola atau pendamping perguruan tinggi Universitas Mataram antara lain adalah penyusunan rencana kerja pemantauan program revitalisasi, kemudian lingkup kerja kedua pemantauan dan review hasil perencanaan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi kami semacam perwakilan pusat untuk memantau kegiatan di masing-masing sekolah yang tentunya kami juga berharap sekolah-sekolah yang mendapat kegiatan revitalisasi ini bisa berjalan lancar programnya. Kemudian kita juga melakukan pemantauan, review pelaksanaan, pemantauan, review hasil dokumentasi, ya konstruksi, kemudian termasuk revisi dokumen perencanaan. Yang tentunya ini kami berbutuh kerjasama yang aktif dari terutama dari konsultan perencana, ya. Tentu nanti juga dari P2SP yang mendukung untuk bagaimana supaya tim perencana juga menjalankan pekerjaan dengan baik. Kemudian kita juga memberi rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi dan juga membuat pelaporan dan koordinasi hasil pekerjaan pemantauan program revitalisasi satuan pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, kemudian untuk kami atau saya selaku ketua tim pelaksana dalam hal ini punya tugas dan tanggung jawab sebagai ketua, salah satunya adalah menyusun rencana dan lini masa kerja kegiatan, pemantauan program revitalisasi, kemudian mengkoordinasi dan memimpin serta bertanggung jawab terhadap kegiatan keseluruhan, dan bertanggung jawab dalam koordinasi penyusunan materi dan instrumen monitoring yang akan dipakai dalam kegiatan pendampingan. Dan saya kira Bapak Ibu juga sudah langsung mengupload di Simapras ya Pak terkait program yang harus disampaikan ke pusat. Terus menetapkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan tim pelaksana swakelola, pembinaan teknis dan hasil pelaksanaan pendampingan, serta memastikan pekerjaan seluruh tim pelaksana swakelola berjalan sesuai dengan lini masa kerja. Nah, ini makanya kami untuk yang tahap sebelumnya juga terus
mengejar dalam arti supaya sekolah-sekolah ini tidak ketinggalan dengan time yang sudah dipatok oleh pemerintah pusat ya Bapak Ibu. Jadi dengan harapan apa eh, istilahnya pencairan dana juga bisa sesuai waktu, progres di lapangan juga sesuai. Nah, ini yang ritme ini yang kita harapkan juga berjalan baik di apa grup tahap 3 revitalisasi SMA CNTB. Kemudian dari tugas koordinator di sini ada salah satunya adalah mengkoordinasi penugasan fasilitator, kemudian memberi pendampingan dalam pelaksanaan pemantauan program revitalisasi kepada fasilitator, kemudian juga membantu fasilitator dalam mereview gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, serta RKS yang disusun oleh tim teknis P2SP, termasuk di mana jika ada perubahan adendum ya, dan menyampaikan hasil review kepada BPK. Keempat, memvalidasi hasil verifikasi progres dan laporan kesesuaian antara pelaksanaan dan panduan, serta penyelesaian 100% pekerjaan. Kemudian mengidentifikasi dan memberi rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada dalam satuan pendidikan dalam hal fasilitator tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ini jika ada case, Pak ya. Kemudian memantau kemajuan pelaksanaan program dan menyampaikan laporan berkala kepada BPK. Nah, ini juga kami perlu kerjasama yang baik dari para eh, apa eh, perencana atau istilahnya konsultan perencana, termasuk bagaimana kerjasama yang bagus antara P2SP dengan konsultan untuk membackup program ini ya. Kemudian melakukan supervisi lapangan terhadap pencapaian progres revitalisasi jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan tenaga ahli pusat dalam pelaksanaan teknis pemantauan program revitalisasi satuan pendidikan. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab fasilitator ada 7, yaitu mereview gambar kerja, termasuk rencana anggaran, serta rencana kerja syarat yang disusun oleh tim teknis P2SP, termasuk perubahannya. Nah, kemarin kami juga sudah mulai mendownload dari Simarpras. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dari tim P2SP yang sudah bekerja tuh dalam membuat RAB sesuai dengan DID yang dibuat, Pak ya. Dan juga memverifikasi progres dan laporan pelaksanaan pekerjaan untuk pencairan tahap 2, memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan program revitalisasi di satuan pendidikan dengan panduan pelaksanaan, kemudian mengidentifikasi dan memberi rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada di satuan pendidikan, juga melakukan supervisi lapangan untuk memantau kemajuan. Dan ini nanti dari pihak fasilitator akan melakukan pemantauan itu dalam sebulan 2 kali paling tidak Bapak Ibu, sehingga eh, dengan pemantauan ini kami berharap juga progres dari masing-masing sekolah juga berjalan baik. Kemudian menyampaikan laporan berkala mingguan kepada koordinator serta memverifikasi penyelesaian 100% pekerjaan dengan program revitalisasi. Jadi harapan kami Bapak Ibu dalam proses termin nanti itu fasilitator mempunyai hak yang cukup penting karena dari apa yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah terkait dengan pendataan yang rapi ya ke masing-masing fasilitator, kemudian penyampaian semuanya dengan baik termasuk dokumen gambar ya, dalam proses progresnya juga disampaikan dengan baik, itu akan membantu eh, si si fasilitator untuk bisa memvalidasi yang nanti dari hasil validasi itu akan diterima oleh pusat sehingga Bapak Ibu kepala sekolah bisa menerima termin tahap lanjutnya. Saya kira itu ya pentingnya fasilitator dalam program. Pak Pasca bisa share sendiri untuk materi lanjut.
Bagaimana? Baik Bu, lanjutkan Ah, ya. Saya share, izin oke, share. oke. Jadi sebelum lanjut, mungkin saya ingin sedikit memperkenalkan tim tenaga ahli yang ada di UNRAM ini yang akan membantu Bapak Ibu di dalam kegiatan revitalisasi. Sebelum muncul ini ya, Pak Pasca. Jadi Ya, ini silakan ada, Pak Pasca. silakan. Ya, oke, Pak Ini Pasca ada ini timnya Bu. selaku, oke, saya ingin Pak Pasca tampil sebetulnya di forumnya. Jadi Pak Pasca selaku, saya ketua dari kegiatan ini, saya juga selaku ketua program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram, yang mana di bawah saya ada koordinator yaitu Pak Pasca Jaya Triputra STMT yang nanti akan mengkoordinasi sebanyak 8 fasilitator yang tentunya akan istilahnya memfasilitasi Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang akan kita tetapkan siapa yang akan jadi fasilitator. Di situ ada Mas Suaib yang akan memfasilitasi di Bima sebanyak 5 sekolah. Kemudian siapa ini? Mbak Putri yang ada di Bima juga akan memfasilitasi 5 sekolah. Kemudian Pak Adi Nugraha STM Arts yang akan memfasilitasi ada 1 sekolah di Sumbawa. Kemudian ada Pak Insinyur Sulaksono Dharma Putra IAI. Beliau juga dulu pernah jadi ketua IAI NTB. Nah, ini yang akan memfasilitasi sekolah-sekolah di Mataram dan Lombok Barat. Kemudian juga ada Yusri Hadi Pratama ST yang akan memfasilitasi di Lombok Timur sebanyak 7 sekolah. Kemudian ada Pak Muhammad Iqbal Raisilki STMSC yang akan membantu 1 lokasi di Lombok Timur. Kemudian ada Pak Lalu Hidayat Yulianto STIAI yang akan memfasilitasi di Lombok Tengah. Dan terakhir yang tadi sebagai moderator ya Pak Khalid Abdul Manan STM Arts yang akan memfasilitasi di Lombok Utara dan Mataram, dan dalam hal ini yang akan membantu bidang administrasi keuangan adalah Saudara Muhammad Ardian Saputra Eskom. Mungkin ini sedikit pemberitahuan dari kami. Silakan lanjut Pak Pasca selaku koordinator. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. oke. Yang terhormat rekan-rekan semua, kemudian kepala sekolah dari 38 SMA di NTB untuk yang 3. Kemudian ada mungkin nanti yang bergabung tim P2SP, konsultan pengawas perencana. Kami lanjutkan izin untuk menyampaikan daftar lokasi dampingan untuk teman-teman fasilitator sejumlah 8 orang ya. Jadi di sini ada fasilitator 1, Pak Suaib di Kabupaten Bima akan melakukan pendampingan terhadap 5 sekolah di Kabupaten Bima. Daftarnya Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di listnya ya. Di situ ada SMA Negeri 2 Donggo, SMA KAIWH, SMA Muhammadiyah Dena, SMA Muhammadiyah Bulu, dan SMA PGRI Bulu. Nanti pada saat akhir kita akan masuk ke breakout room untuk teman-teman fasilitator pengenalan lebih lanjut terhadap kepada sekolah yang bersangkutan. Kemudian di fasilitator 2, Kabupaten Bima dan Kota Bima, ada 5 lokasi juga atas nama Putri Ramadhani. Listnya juga sudah ada di layar. Kemudian untuk Kabupaten Sumbawa ada Bapak Aldi Nugraha ya di SMAS Muhammadiyah Sumbawa. Kemudian pada lokasi keempat, fasilitator di Kabupaten Lombok Barat dan Mataram yang agak terbagi atas nama Bapak Sulaksono akan melakukan pendampingan di 2 lokasi Kota Mataram dan 5 lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian di fasilitator 5 ada Bapak Lalu Hidayat pendampingan di Kabupaten Lombok Tengah. Di situ ada 6 lokasi. Kemudian di fasilitator 6 ada Bapak Khalid Abdul Manan
akan melakukan pendampingan di 3 lokasi di Kota Mataram dan 3 lokasi lagi di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian untuk fasilitator 7 ada Bapak Yusri Hadi Pratama akan mendampingi di Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur totalnya nanti ada 8, cuma 7 lokasi dilakukan pendampingan oleh Bapak Yusri di Kabupaten Lombok Timur. Sisanya 1 lokasi di SMA Mardatillah NW Penakap akan difasilitasi oleh fasilitator 8 atas nama Muhammad Iqbal Raisilski. Nah, berikut pada layar di sebelah kanan sebaran titik-titik lokasi pendampingan. Kemudian kita lanjut untuk menu-menu revitalisasi di 38 satuan SMA tahap 3 pada Kabupaten Bima sudah kami lakukan rekapitulasi. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pengecekan. Ini udah kami coba untuk sesuaikan dengan RPD di SMA, misalkan di SMA Negeri 2 Donggo. Sini ada nilai bumpernya sekian gitu ya, 1,345 miliar. Kemudian durasinya rata-rata semua adalah di 120 hari kalender. Kemudian kami catat juga start untuk PKS-nya dimulai di 21 Juli 2025. Nah, dari situ kami hitung 120 hari kalender, ketemunya di 18 November 2025 berdasarkan PKS. Kami tidak tahu nanti mungkin ada penambahan waktu dan sebagainya, tetapi kami catat dulu bahwa berdasarkan durasi pekerjaan yang tertera di PKS dari tanggal 21 Juli ditambahkan plus 20 hari kalender akan berakhir di 18 November. Kemudian untuk menu revitalisasinya ada 3 bagian sebenarnya, ada pembangunan baru, rehabilitasi, dan enabler. Nah, tapi masing-masing sekolah ada yang mendapatkan ketiganya menu, ada yang hanya pembangunan baru, dan ada yang hanya rehabilitasi. Contohnya di Kabupaten Bima ini, SMA Negeri 2 Donggo, menunya hanya rehabilitasi dengan jenis kegiatan, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan toilet. Seperti ini. Ini mungkin nanti kami akan minta untuk teman-teman fasilitator untuk melengkapi, ada beberapa data yang kurang, misalkan di nama kepala sekolah, kemudian kontaknya, kemudian operator sekolah, kontaknya, itu bisa nanti tinggal dimasukkan. Kemudian Bapak, terkait pencairan tahap 1, nah ini yang kami masih belum melakukan perekaman. Nanti mungkin tinggal ditambahkan aja untuk tahap 1-nya pada tanggal berapa, di bulan apa. Kemudian untuk mulai pelaksanaan fisiknya yang masih kosong. Nah, ini untuk Kabupaten Bima ada 5 lokasi. Kemudian untuk Kabupaten Bima lanjutan, Kabupaten Bima dan Kota Bima, dan saya masukkan rekap untuk Sumbawa juga. Untuk ada 5 lokasi plus 1 untuk Kabupaten Sumbawanya. Nah, ini daftar listnya. Catatan untuk yang kuning, mohon nanti dilengkapi. Kemudian ada data-data pada, misalkan contohnya kami blok kuning di sini di MAS Darul Husna, asrama reguler, luasannya 168. Nanti mohon teman-teman fasilitator juga untuk melakukan pengecekan pada area-area yang terblok kuning. Apakah sudah benar datanya atau masih terdapat kesalahan. Next lagi untuk di Kabupaten Lombok Timur, di sini totalnya yang didampingi 2 fasilitator ada 8 lokasi SMA. Masih juga kami beri catatan untuk nama kepala sekolah, operator sekolah, dan pencairan tahap 1 serta tanggal mulai pelaksanaannya. Tinggal dicocokkan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian selanjutnya untuk Kabupaten Lombok Tengah, di sini ada 6 lokasi SMA, nilainya sudah ada, durasi, start PKS, dan finishing. Kemudian untuk Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram, jadi ini kami kelompokkan berdasarkan dampingan fasilitator. Untuk Lombok Utara ada 3 lokasi, dan Kota Mataram untuk dampingan Bapak Khalid, jadi total ada 4 ya, dari 3 yang di KLU dan 3 yang di Kota Mataram. Jadi totalnya ada 6. Kemudian terakhir di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Di sini
Pak Sulaksono. Untuk Kota Mataram ada 2 lokasi dan Lombok Barat ada 5 lokasi. Nanti masuk ke berikutnya untuk melakukan pengecekan kembali. Berikutnya kami sampaikan untuk rencana kerja pendampingan kami selama 3 bulan. Jadi efektifnya mungkin di 2,5 bulan. Karena kita sudah mulai masuk di minggu kedua Oktober, meliputi tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Jadi untuk tahap persiapan kami sudah melakukan koordinasi personil, kemudian saat ini kami melakukan sosialisasi dan koordinasi awal ke satuan SMA. Kemudian pada tahap perencanaan, kami akan melakukan review kelengkapan dokumen perencanaan. Sudah kami dapat beberapa datanya, ada beberapa data dari sekolah yang belum mengirimkan. Nanti kami juga akan sampaikan rekapitulasinya. Kemudian sedang dilakukan proses review, nanti hasilnya juga akan kami sampaikan di aplikasi Simatras. Kemudian untuk revisi dokumen, jadi kemungkinan nanti pada saat pelaksanaan, Bapak-Bapak dari pihak sekolah akan melakukan perubahan-perubahan yang menyesuaikan lapangan gitu ya. Nah, jadi bisa dilakukan revisi, dibuatkan berita acara, kemudian ada revisi lagi terkait dokumen DED, RAB, dan RKS-nya ataupun timeline-nya bisa jadi nanti disampaikan ke teman-teman fasilitator untuk dilakukan pengecekan kembali. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan, kami melakukan monitoring lapangan dan monitoring secara online. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, kita akan melakukan pendampingan di lapangan minimal 2 kali sebulan gitu ya, ke lapangan. Itu kami catat dulu bahwa untuk kunjungan lapangan kami akan total 5 kali kunjungan lapangan ke SMA. Jadi nanti ini adalah simulasi untuk jadwal kunjungannya. Untuk detailnya nanti teman-teman fasilitator yang akan menyampaikan. Monitoring lapangan seperti biasa kami melakukan pengecekan terkait kesesuaian dokumen teknis, gambar kerja, RKS, RAB dengan pekerjaan lapangan, kemudian merekam apabila ada terjadi perubahan-perubahan, kemudian koordinasi dengan tim sekolah, P2SP, pelaksana, konsultan perencana, dan pengawas lapangan. Nah, jadi nanti kami harapkan pada saat kami melakukan kunjungan, hadir juga konsultan perencana dan pengawas di lapangan agar lebih mudah koordinasi dengan teman-teman fasilitator terkait laporan mingguan. Nah, jadi kami harus melakukan perekaman terhadap kegiatan secara 2 minggu ke lapangan, tetapi tiap minggunya ada mengetahui foto-foto dan progresnya yang disampaikan biasanya oleh konsultan pengawasnya. Kemudian melakukan pengecekan progres, volume, pekerjaan, kemudian dokumentasi di lapangan. Kemudian melakukan verifikasi terhadap progres 50% yang apabila sepertinya minggu kedua Oktober ini sudah banyak yang progres pelaksanaan fisiknya di atas 50%, nanti kami akan melakukan coba rekaman, dan apabila ingin untuk mengajukan pencairan di tahap keduanya yang 30%-nya harus melalui verifikasi oleh fasilitator. Kemudian menyampaikan terkait rekomendasi teknis lapas. Jadi sifatnya kami lakukan pendampingan. Kemudian untuk monitoring secara daring kami juga akan lakukan mungkin lebih intens per 2 minggu terkait progres laporan mingguan dan koordinasi dan rekomendasi teknis. Kemudian verifikasi progres tadi sudah disampaikan dari 50% untuk pencairan tahap 2 dan 100%-nya. Kemudian penyampaian laporan mingguan, konsultan, pengawasnya, dan fasilitator. Kemudian penyampaian laporan bulanan dan laporan akhir yang akan kami sampaikan ke pihak Direktorat Pusat. Nah, ini adalah simulasi time schedule untuk pelaksanaan pekerjaan tahap 3 kali. Jadi kami coba untuk merekam bahwa PKS Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terdiri dari tiga tanggal mulai kalau tidak salah. Untuk waktunya 120 hari kalender. Ada yang mulai di tanggal 21 Juli, ditambahkan 120 hari kalender, jadi akan secara PKS akan selesai di 18 November. Kemudian ada yang mulai di 29 Juli, akan berakhir di 26 November, dan
ada yang satu lokasi, kalau tidak salah, mulai PKS-nya di 21 Agustus, ya, dan berakhir di 18 Desember. Jadi ini adalah simulasi, kalau hitungan 120 hari kerja, kami coba bagi 7 hari, jadi ketemunya kurang lebih 17 minggu ya, 17 minggu lebih. Jadi posisi kita ada di minggu kedua Oktober. Jadi di minggu kedua Oktober idealnya sudah melampaui progres 50%. Jadi kami akan coba nanti dari fasilitator untuk melakukan perekaman sudah sampai progres 50 atau tidak gitu ya. Kemudian apabila tidak, kendalanya seperti apa? Kami akan coba untuk merekam, kemudian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Ini untuk review dokumen perencanaan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mempunyai kewajiban untuk melakukan uploading di aplikasi Simapras terkait proposal hasil review. Di sini ada 8 item, antara lain surat usulan, permohonan, kemudian ada RPD, dokumen rencana penggunaan dana, kemudian ada legalitas lahan, SK panitia pembangunan satuan pendidikan, kemudian dokumen gambar, dokumen RAB, kemudian jadwal, serta RKS. Jadi ada 8 item. Nah, setelah kami lihat, ada beberapa yang ternyata masih belum menyampaikan proposal hasil reviewnya. Kalau tidak salah, ada 3 lokasi. Jadi di aplikasi Simapras akan ditandai oleh warna. Ya. Apabila warna biru, itu dokumennya sudah diupload, tetapi masih belum dilakukan review oleh teman-teman fasilitator. Kemudian apabila berwarna merah, artinya dokumen belum diupload oleh pihak sekolah. Apabila ada yang berwarna oranye, itu tandanya ada catatan revisi yang harus dilengkapi atau mungkin perlu upload ulang karena ada misalkan kesalahan upload, kemudian dokumennya belum dilakukan pengesahan, belum dicap, belum ditandatangani, dan sebagainya. Nah, apabila berwarna hijau, berarti sudah divalidasi, sudah diupload, sudah divalidasi oleh teman-teman fasilitator. Nah, ini adalah dari 38, kami coba untuk merangkum yang masih belum mengirimkan ya rekapitulasi kelengkapan dokumen rencana di aplikasi Simapras yang tahap 3. Jadi ada 3 lokasi, kami sebut saja di sini SMA N1 Praya, masih sama sekali belum mengirimkan ke-8 item dokumen kelengkapan tersebut. Mohon bisa atau dapat segera mengirimkan. Kemudian SMA N3 Prayo juga masih belum mengirimkan, dan SMA N1 Narmada juga sama sekali belum mengirimkan. Kemudian ada SMA AS Muhammadiyah Bolu. Jadi ada sudah terupload RPD-nya, tetapi masih ada catatan revisi. Kemungkinan masih belum ditandatangani ya, atau belum dilakukan pengesahan oleh tim teknis pusatnya. Sama juga SMAS Darul Husna, RPD juga perlu direvisi. SMAS Muhammadiyah Sumbawa, RPD juga harus direvisi. Nah, kemudian ada SMAN 3 Wera, belum mengirimkan RKS. Mohon segera dapat dikirimkan. Untuk yang lain sudah mengirim ya, tinggal menunggu hasil verifikasi dari teman-teman fasilitator. Baik, ini untuk rekap progres fisik sampai dengan minggu kedua Oktober. Jadi dari 38 lokasi, masih kosong gitu ya. Jadi ada rencananya di minggu ini berapa, kemudian realisasinya berapa. Jadi kami masih belum mendapatkan data. Mungkin nanti bisa didetailkan oleh teman-teman fasilitator pada saat breakout room ya. Next untuk pengajuan Termin 2. Nah, kami harapkan untuk pengajuan Termin 2 syarat adalah progres fisik sudah melampaui atau lebih dari 50%. Idealnya adalah di minggu kedua Oktober harusnya sudah tercapai gitu ya. Apabila masih berprogres, diharapkan tidak lebih atau melampaui dari minggu keempat Oktober. Jadi untuk laporan progres 50% yang perlu diupload oleh pihak sekolah ada 4 item. Yang pertama, foto dokumentasi pekerjaan 50%-nya, kemudian laporan kemajuan pekerjaan di atas 50%-nya, itu perlu diupload.
Kemudian kwitansi pembayaran tahap 2 yang sebenarnya sudah dibikin, itu tinggal diupload. Kemudian perhitungan progres pekerjaan di atas 50% yang dibuat oleh konsultan pengawas, itu bisa diupload. Kemudian setelah diupload, akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman fasilitator, sehingga berwarna hijau gitu ya. Kemudian teman-teman fasilitator juga akan melakukan mengirimkan berkas hasil laporan pemeriksaan yang terdiri dari 2 item untuk 50%. Yang pertama menyatakan bahwa laporan pemeriksaan proposal yang di depan tadi sudah dilakukan review dan sudah oke gitu ya. Kemudian menyatakan laporan pemeriksaan progres 50% yang 4 item di atas sudah oke. Nah, yang poin terakhir ini adalah laporan pemeriksaan progres 100%-nya. Nah, ini adalah contoh untuk laporan kemajuan pekerjaan di atas 50%. Ini dari SMA Negeri 1 Re. Contohnya seperti ini ya. Laporan kemajuan pekerjaannya, 1 lembar aja ditandatangani oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa sudah melampaui 50%. Kemudian ada perhitungan progres di atas 50%, yang perlu dilampirkan adalah time schedule-nya. Seperti ini contohnya, yang mengatakan titik di minggu kesekian sudah lewat dari 50%, ditandatangani dan diberikan stempel. Nah, kemudian perhitungan progresnya, yang 50% dilengkapi juga dengan rekapitulasi laporan mingguan. Dari mulai misalkan minggu ke-12, di minggu 12, 11, 10, kemudian mundur sampai minggu pertama, gitu ya, dilengkapin. Jadi rekapitulasinya aja saja tidak apa. Kemudian dokumentasi progres, ini juga dilampirkan, yang 50%. Nah, lebih lengkap lagi juga dilampirkan saja yang minggu-minggu sebelumnya, jadi biar sekalian lengkap. Kemudian kwitansi pembayaran tahap 2-nya, yang 30% itu dilampirkan. Jadi ada 4 item penguploadan di aplikasi Simapras untuk pengajuan termin keduanya, Bapak-Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini adalah berkas untuk pemeriksaan fasilitator apabila sudah oke untuk proposal hasil reviewnya. Ada 8 item tadi ya, dicentang-centang, ditandatangani. Ini sudah menandakan sudah oke. Kemudian untuk pemeriksaan progres 50%-nya, yang 4 item tadi, kalau sudah memenuhi, tinggal dicentang aja. Apabila ada catatan pemeriksaan, tinggal disampaikan. Nanti ini kami akan upload juga ke aplikasi Simapras yang menyatakan bahwa sudah layak untuk dilakukan pencairan tahap keduanya yang sisa 30%. Nanti setelah ini ya menjadi tugas dan tanggung jawab dari teman-teman di Direktorat Pusat untuk melakukan review dan mengurus pencairan tahap kedua. Untuk laporan akhir 100% juga perlu dilakukan upload dan review di aplikasi Simapras. Nah, kita itemnya adalah seperti ini. Kita belum masuk ya. Mungkin kita akan lakukan sosialisasi lagi pada akhir November atau awal Desember. Kemudian mungkin itu aja. Nanti kita akan melanjutkan pada sesi diskusi tanya jawab mungkin dari apabila ada pihak sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, apabila ada pertanyaan. Kemudian setelah diskusi kita masuk ke breakout room dengan fasilitator terkait. Jadi listnya juga sudah ada, tinggal masuk ke breakout room, kemudian diskusi mungkin terkait rencana jadwal turun ke lapangan. Ya, kami harapkan teman-teman setelah melakukan review secara singkat terkait dokumen perencanaan bisa segera untuk melakukan kunjungan lapangan pada minggu ini. Mungkin kita kembalikan ke moderator dulu untuk sesi diskusi. Silakan Bapak. Mungkin yang pembagian sekolahnya dimunculkan lagi. Oh iya, baik. Dimunculkan lagi grupnya tadi Pak Pasca.
Iya ya, sudah muncul Bu. Pak Pasca, halo Pak Pasca, halo, Halo Bu, sudah halo, tampil di layar Bu. dimunculkan lagi yang pembagian SMA Iya, tadi. ini sudah. Apa? Oke, sudah ditampilkan, terlihat ya di layar ya pembagiannya. Belum. Oh, ada yang bertanya, mungkin moderator dibantu. Baik, Silakan. baik Pak Pasya. Ya, Bu Rini sudah muncul ya untuk ini ya, daftar lokasi pendampingan ya. Di sini sudah ada dua pihak yang mengangkat tangan, mungkin dengan dari SMA IT Ibnu Mas'ud, silahkan Bapak di unmute. Kompetisinya di era. Ya, sudah Terima terdengar, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya, saya Jamaluddin dari SMA IT Ibnu Mas'ud, Kepala Sekolah SMA IT Ibnu Mas'ud, Lombok Timur. Lombok Timur ya? Oke, Lombok Timur. Ingin klarifikasi terkait dengan, konfirmasi dulu Pak, terkait dengan menu revitalisasi yang ada di berkas yang dikirim oleh fasilitator. Itu kan SMA kami tertulis di sana itu pembangunan ruang kelas. Padahal kami bukan ruang kelas yang kami bangun, ruang kelas itu hanya rehab, Pak. Oh, siap. Sama kebalik itu tertulis kebalik ya. Rehabnya itu laboratorium komputer sama ruang administrasi gitu. Oke. Pembangunan baru, laboratorium komputer dan ruang administrasi. Lombok Timur Dan dia terbalik dia. Oke, siap. Makasih Pak ya. Terus yang kedua, terkait dengan berkas laporan-laporan tadi sebagaimana disampaikan, bisa nggak kami dikirimkan Pak? Maksudnya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mendapatkan bantuan revit sebelumnya, barangkali sebagai panduan, sebagaimana yang ada di SMA Negeri RE tadi itu, kan ada contohnya dari sekolah tersebut. Mungkin bisa kami dikirimkan juga supaya kami juga bisa membuat laporan sebagaimana itu Pak. Oke. Di PPT di grup sudah disampaikan PDF-nya Pak? Apa perlu sudah. dikirimkan lagi? Oh sudah Pak ya, oh ya. PDF-nya atau kalau mau detailnya mungkin nanti kalau nggak terbaca nanti kami akan sampaikan lagi per ini. Tapi sudah kami coba sampaikan di PDF-nya ya, coba dicek dulu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Baik. Progres sudah sampai berapa Pak? Progresnya masih sekitar 40 Pak, belum sampai 50 ini. Bagus. Sekitar beberapa hari lagi, insya Allah. Siap. Baik, terima kasih Pak Jamal. Terjawab ya. Bu Nengah, silahkan. Halo. Ya Pak, halo Pak. Iya, ini bisa dari yang raise hand dulu Niki Pak, dari yang angkat tangan. Ada Bu Nengah Niki. Boleh? Silahkan Bu Nengah. Silahkan Bu. Masih mute Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Halil Abdul Manan, insya Allah Bapak fasilitator kami di SMA 9 Mataram. Nggih Bu. Alhamdulillah Pak bisa langsung ikut Zoom. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, sebenarnya kami betul menunggu nih Bapak fasilitator dari kampus Unram yang ditunjuk. Tapi mungkin emang kodarnya baru hari ini bisa ketemu lewat Zoom ya. Karena SMA 9 kan dekat juga Bapak kan. Mungkin ya kita tunggu kehadirannya ke sekolah Bapak. Ya, Bu, Kami siap. berada di bawah pohon kenari Pak, di Jalan Pejanggi. Iya Bu, siap. Saya kalau pulang lewat sana Bu. Ibu Ketua. Iya, pasti hampir setiap hari tuh lewat. Bisa jadi lebih dari satu kali. Ya. Iya Bu. Bunda. Jadi Bapak begini. Kami saat waktu ke Jakarta itu sebenarnya sudah. Halo. Saat kami mengajukan proposal, jadi ukuran daripada rehab kelas sisa
sisa ruang yang ada di lantai 3 dan di lantai 1 itu kan dia sesuai itu yang kita berikan, tapi ternyata pada saat deal dia diberikan kami ukuran yang normal, Pak. Jadi sebenarnya ukurannya itu kan lebih kecil daripada ukuran yang normal. Nah, sehingga pengawas saya perencana saya kan membuat perencanaan sehingga dananya itu lebih begitu. Nah, sehingga kami sangat membutuhkan konsultasi untuk fasilitator dari kampus bagaimana solusinya. Nah, sebenarnya kami juga sudah konsultasi kepada pihak Dikbud untuk sarana. Dan beliau mengatakan, enggak apa-apa Bu, karena memang yang dari pusat kan waktu itu verifikasinya lapangan. Sementara di lapangan itu kan memang kadang-kadang berbeda. Nah, sehingga setelah dibuat RAB-nya adalah kelebihan dana. Nah, sementara di situ kan memang tidak ada tertulis untuk peralatan yang ada di dalam ruangan, meskipun tertulis di situ boleh beberapa persen dari dana tersebut. Nah, itu yang ingin kita pertanyakan dan mudah-mudahan segera bisa ada jawabannya. Dan saya berharap dana kelebihan itu tidak dikembalikan ke kas negara karena banyak yang masih kita butuhkan di lapangan, Bapak. Jadi seperti itu yang terjadi di sekolah. Nah, kenapa hal ini agak sedikit sepertinya sensitif karena memang kondisi sekolah kami yang sangat terbatas. Jadi murid kami 1085 orang. Jadi membutuhkan kelas 32, tapi realnya hanya sekitar 27 ruangan. Itu pun ada yang tidak layak. Nah, sehingga saat kami mengajukan rapid, kami mendapatkan rehab 2 kelas tersebut. Nah, di satu sisi kami juga membutuhkan peralatan yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Jadi harapan kami seandainya memang itu hitungannya lebih, jadi bisa digunakan untuk mengisi furniture atau alat-alat belajar yang ada di dalam ruangan rehab tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Ya. Mungkin ini bisa mau dijawab langsung Bu Rini, Pak Pasca, terkait hal ini. Mungkin nanti gimana? Atau di breakout room aja ya khusus ke sekolah masing-masing supaya lebih leluasa untuk tanya jawab ya, gitu kali. Oke, Kalau boleh, yang di boleh. forum ini mungkin lebih yang kamu, tapi boleh juga direspon sedikit, Pak Halid, silakan. Oke, baik Bu. Ini menurut ini yang punya juga ya, Pak. Saya terkait begini Bu, terkait memang salah satu hal yang dikunci tanda kutip di sini adalah ada item-item terkait kan memang pada saat awal pengajuan proposal itu ada pengajuan apakah dia rehab baru, apakah dia rehab, apakah dia bangun baru atau dia ada penambahan yang lain. Ada 3 poin seperti itu. Nah, di sini memang kalau memang sifatnya dia rehab, maka dia akan mengikuti ketentuan standar aturan ruang kelas yang ada dari Kemendikdas. Mungkin ini juga yang membuat mungkin Bu ya. Jadi sehingga ukuran reli lapangannya lebih kecil, tetapi karena memang acuan yang dipakai adalah standar ruang kelas, maka akhirnya menjadi berlebih. Nah, seperti itu. Nah, terkait perlebihan ini sebenarnya mungkin Pak Pasya mohon informasi juga ya. Terakhir informasi yang saya dapat adalah jika kalau dia bangunan baru, maka dia bisa ditambah dengan mebel. Namun jika dia rehab, maka dia tidak bisa include di dalam mebelnya seperti itu. Lalu kemudian jika ada penambahan kurang lebih, nah ini mungkin di bagian akhir ada dibuatkan surat ini Bu, ya pernyataan bahwa memang ada perubahan tambah kurang. Yang dikunci memang salah satunya juga memang di ininya Bu, di di dananya sebenarnya. Jadi dana tidak boleh lebih daripada Oke. yang dianggarkan seperti itu. Mungkin begitu Pak. Pasti ada tambahan Pak. Oke Bu, sorry saya agak putus tadi. Cuma intinya gini Bu, jadi saya bisa sampaikan adalah poinnya adalah item pekerjaan itu tidak boleh berubah Bu ya. Jadi itemnya
harus sesuai dengan yang ada di RPD, Bu. Nah, siap ya. Oke, kemudian Hmm. luasan yang di item RPD tersebut, kan ada luasan di situ ya, tidak boleh kurang Ya. gitu ya. Dipastikan tidak boleh kurang. Nah, Kemudian apabila bagaimana dia kalau keluasannya itu kan memang kondisinya memang sangat terbatas. Kami sekolah itu kan hanya 36 are, kurang dari 1 hektar malah sepertiganya. Dan itu lantai yang 2 dan mana, lantai Bu? 3. Coba. Yang untuk rehab lantai 3 sama lantai 1 bangunan rehab dia Pak. Memang dia sudah ada temboknya sebagian kan. Tapi nah memang sudah ada gambar semuanya. Cuman yang setelah kita ini saya langsung karena kan waktu di Jakarta itu kan sampai malam Pak, lebih dari tengah Ya, malam kita menyelesaikan itu. Jadi kita juga sebenarnya kan sudah menyampaikan realnya, cuman waktu ya. diolah sama tim di sana mungkin dia masukkan aplikasi yang normal. Nah, kita kan sudah ngantuk, sudah apa gitu, kaget sendiri kita ngeliat loh. Setelah kan lama di PKS-nya itu dikirim ke sekolah. Lama. Ya, ya. Jadi kan setelah di ACC, tanda tangan, jumlah uang, nah PKS-nya itu belakangan dikirim. Nah setelah kita baca kita kaget. Nah saya kaget, saya langsung komunikasi ke Dibut, jawabannya kayak gitu. Ya memang karena kan dia nggak ke lapangan, gitu jawabannya. Oke, Nah, nanti kami coba untuk detailkan di lapangan seperti apa ya. nggih, Jadi ya, pendampingannya. Cuma intinya ya tadi ya. Kemudian apabila ada perubahan-perubahan di lapangan harus disertai dengan berita acara dan oh, siap. direkam juga dengan RAB dan Iya, DID-nya, gitu ya. nggih, siap Tidak Pak. mengurangi nilai total juga, gitu ya. Total Nggih, untuk siap. Nah, berita acaranya nanti data dasar kita Banper. Oke, tetap kita siap, Pak. minta Itu petunjuk dan detailnya ya. arahan ya Bapak Wasil, jadi supaya jangan Siap, salah. Bu. Saya juga nggak mau Pak. Ya, Bu. Nilai kami kan Apa? mungkin dibandingkan dengan daerah yang di timur mungkin hanya 1/4 Pak, sedikit Pak. Tapi kalau ada perbedaan yang membuat kami kesulitan di masa depan ya kami juga nggak mau lah kayak gitu. Oke, siap, Pak. Lebih Nggih, ditampung dulu, Bu, ya. nggih, siap Pak. Terima kasih banyak nggih. Oke, Baik, sama-sama, Bu. Pak. Terima kasih. Semoga cukup jelas. Nanti kita diskusi lebih lanjut, Bu, nih, pas di lapangan. Mungkin Ya. satu diskusi terakhir ya sebelum kita masuk ke breakout room ya. Ini dengan Pak SMA Iru Bajang. Silahkan, Pak. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, perkenalkan kami dari SMA Islam Radul Ulum Batu Jangkih, Lombok Tengah. Oke, Pak, siap. Nggih, Gimana, nggih. Pak? Yang tiang mau tanyakan Niki terkait dengan apa yang kami upload di aplikasi Simapras itu. Karena memang waktu itu kan kita sudah ngupload per 1 Agustus. Nah, pas kita pelaksanaannya ada perubahan nih, termasuk perubahan lokasinya. Ya tentu kalau perubahan lokasinya, RAB-nya juga akan berubah. Karena memang karena kita kan menggunakan ada gambar existing-nya. Nah, di saat ada perubahan lokasi, maka tentu yang ada existing-nya itu kita bangun di lokasi baru. Tentu RAB-nya juga akan berubah. Bagaimana ini apa yang kami upload di Simapras itu nantinya akan berbeda juga dengan yang di lapangan. Makanya kami harapkan kepada tim fasilitator perguruan tinggi untuk menjadwalkan segera mungkin untuk datang ke lapangan atau ke sekolah kami masing-masing. Itu harapan kami karena memang banyak yang akan kita diskusikan karena begitu banyak perubahan dari semula, tetapi pas pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Salah satunya ada perubahan tempat lokasi pembangunan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, bertanya sedikit untuk perubahan lokasi untuk pembangunan baru yang mana Pak ya? Ruang kelas baru, ruang administrasi, atau lab kita? Untuk ruang kelas sebenarnya kan kita bangun di lokasi baru dia tersendiri. Kalau lab kan dia nyambung dengan gedung yang sudah ada.
Tetapi pas kita mulai pembangunan ada kekurangan luas, makanya ruang RKB yang seharusnya di lokasi baru, nah itu yang kita gabungkan dengan gambar existing yang ada, sehingga ruang lab itu dia berada di lokasi baru. Lokasi baru. Tukeran. Nah, kemudian untuk tanahnya apabila masih dalam site sekolah ya, Dalam masih tanah masih dalam satu di depannya nih, Ki. Cuman legalitas lahannya masih ya oke kan, maksudnya betul. tidak di luar ya kan. Masih oke. Hmm. Masih dalam satu kawasan tanah yang sama dia. Cuman dulu lab itu dia nyambung dengan gedung yang lama, akan tetapi karena kekurangan lahan hanya setengah meter, makanya kita pindahkan ke depannya masih dalam lahan yang sama. Tapi lahan yang dipindahkan ada Kosong bangunan di kita situ, kosong. kita bangun baru dia, sehingga dia beda RAB awal sama yang di lapangannya nih, guys. Oke, nanti didetailkan lagi di teman-teman fasilitator ya. Oke, baik Pak. Ya, mungkin nanti akan lebih intens dengan fasilitator memang. Jadi mungkin informasi. Nanti setelah ini kita breakout room bisa sambil diskusi juga di situ, Pak. Siap. Oke. Izin Baik. bertanya untuk yang 3 lokasi, mohon izin, apakah ada SMA 1 Praia, SMA 3 Praia, dan SMA Narmada terkait kelengkapan dokumen? Ya, belum Apakah hadir? semua itu. Ya, sepertinya Belum ada ya dari ini tidak ada sih. Saya cek. tidak ada ya. Oke, nanti masing-masing aja. Itu nanti tugas fasilitator ini. Oke, Siap. mungkin ke break room aja ya biar lebih detail ya kali ya. Ya, baik. Bapak Ibu, demikian tadi untuk sesi diskusi. Kita akan masuk ke sesi breakout room. Di sini sudah ada apa namanya room masing-masing. Di sini Mas Ardian ya, mungkin Mas Ardian boleh. Di sini sudah ada mana nih? Sudah dibuka, bilang kan bisa. Pembagiannya bagaimana nih Mas Ardian? Ayo, ngomong sudah dibuka. Oke, nah di sini sudah ada apa namanya? Ada room dengan fasilitator masing-masing dengan nama fasilitator masing-masing. Ada fasilitator Pak Aldi, Pak Halid, Pak Sulak, Pak Hidayat, Pak Bu Putri, Pak Sueb, Pak Yusri dan Pak Iqbal. Nah, nanti di sini silahkan Bapak Ibu sesuai dengan daftar lokasi dampingan fasilitator bisa masuk ke room fasilitator masing-masing dengan klik ada di bagian sebelah kanan Niki kalau lihat ada tulisan breakout room ada tulisan join. Nah, klik joinnya diklik nanti akan diskusikan di sana seperti itu. Oke, kalau breakout roomnya sendiri nanti pastinya masing-masing harusnya sudah muncul ya di layarnya masing-masing. Silahkan diklik join ke masing-masing fasilitator. Mungkin kita punya waktu berapa kurang lebih, Bu Pak Koor, Bu Ketua? Mungkin berapa? 1 jam cukup ya? Ya 1 jam ya Pak Pasca ya? Singkat aja mungkin. Oh, setengah jam. Setengah jam Ya, juga oke. boleh. Untuk pengenalan awal aja nanti. Oke, ya, Menjadwalkan silakan. jadwal kunjungan, pengenalan fasilitator, nanti lebihnya detailkan di lapangan. Silakan. Oke, Ya, setengah izin jam. sudah waktunya sholat soalnya. Oke, Bu, betul. Oh, sekarang ajan ya? Iya. Sebentar aja, Bu. Sebentar aja. Biar tahu teman-teman fasilitator aja. Oke. Mari Bapak Ibu silakan kita masuk ke breakout room masing-masing. Ya, silakan bergabung di breakout room-nya atau nanti di invite langsung oleh teman-teman fasilitator. Ya, kita singkat aja. Belum Kok muncul, saya Pak. nggak lihat ya? Belum muncul. Bentar. Belum muncul. Di mana tempatnya tuh? Nah, ini baru muncul ini. Silakan Bapak Ibu ke breakout sesuai di mana fasilitator itu dibagi ya. Eh, Siap, Bapak.
Ya, sudah ada Bu Nengah tadi dari SMA 9, nggih. Di sini ada Kayak lu masuk sini? betul betul Oh iya, betul kayak lu. makasih. Nggih. Tidak kembali. Oke, baik Niki sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita langsung mulai aja ya di sini. Bapak Ibu, di sini kita masuk ke breakout room untuk satu sebenarnya perkenalan Niki karena besok insya Allah dalam minggu ini paling antara minggu ini atau minggu depan nanti Tiang akan jalan ke tempat Bapak Ibu masing-masing. Harapannya nanti ya kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu sedikit nih di sini. Sama nanti sebenarnya ada satu grup WhatsApp yang sudah disediakan. Nanti Tiang minta izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk saya bisa masukkan ke dalam grup tersebut seperti itu. Mungkin boleh dikenalkan dulu supaya Tiang paham, sekaligus juga di sini Tiang ada ingin ini ya, apa namanya, sambil saya share screen mungkin ya, sambil saya tuliskan di sini. Oke, nah mungkin udah terlihat nih. Mungkin dari yang muncul paling atas di layar saya ini ada dari SMA Kesuma. Selamat sore Pak. Oke, Pak masih mute mungkin, izin mungkin boleh di unmute. Ya, selamat sore Pak Khalid. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Vincent, Pak Khalid. Pak Vincent. Ya. Oke. Pak Saya Vincent. mewakili kepala sekolah. Oke. Ya. Pak Vincent. Termasuk nanti untuk urusan berikutnya juga dengan Pak Vincent ya Pak? Iya, nanti kalau kepala sekolah berhalangan saya bisa dimasukkan grupnya ya Pak Khalid ya. Oh Tapi gitu. nanti kami Oke. berdua boleh join ya. Boleh Pak, boleh. Kalau Pak Vincent sendiri di SMA Kesuma sebagai apa Pak? Wakil kepala sekolah Pak. Wakil kepala sekolah. Iya. Oke. Mungkin boleh minta nomor teleponnya Pak? Iya, 082 082 339 339 245 245 845. 845. Oke. Ya. Pak Vincent, progres bagaimana Pak di sana sejauh ini? Yang kami laporkan kemarin sudah 22% Pak Khalid. Oke. Oke. Karena kami agak belakangan juga dapat PKS-nya kemarin. Oh gitu. Mungkin boleh info sekalian saya lengkapi juga ya mumpung kita online di sini ya. Pencairan tahap satunya di tanggal berapa Pak? Nah, Kemarin tanggal kalau ada 17 informasi. September. Oh baik, 17 September. Dan kalau ini kan pencairan ya. Kalau pelaksanaan fisiknya sendiri sebenarnya mulainya kapan? Startnya. 24 September, Pak. Mungkin salah ini Pak ya, Pak Khalid. Salah kolom ya. Oke. Kami di Oh bawah. iya, astagfirullah. Iya. Astaga. Iya. Terus 24 September. Cairannya 17. Tapi memang kalau PKS-nya memang startnya di 29 Juli ini Ki, Pak. Iya. Sesuai dengan yang di sini. Iya. Sama Kesuma tiang sih kalau pulang juga pasti selalu lewat Pak. Oh Jadi iya. mungkin dalam kalau untuk yang Mataram nanti kita koordinasi di grup. Cuman kalau pekerjaan sendiri sampai Sabtu Minggu tetap bekerja Pak atau libur di Sabtu Minggu tetap ya Pak? Karena kami menghindari supaya anak-anak tidak terganggu, tetap jalan Pak. Oh tetap jalan. Iya. Kalau hari kerja seperti ini jalan juga? Iya, beberapa pekerjaan jalan. Oke, baik. Iya. Iya. Baik Pak Vincent, terima kasih. Nanti yang kabarkan nih Pak kapan memungkinkan ke sana. Iya. Salam kenal Pak Vincent. Iya. Oke. Berikutnya ada Bu Nengah Niki dari SMA 9 nih Bu. Assalamualaikum Bu Nengah. Atau mungkin masih di luar jangkauan. Ada Pak Hairil di sini. Iya Pak, ya halo, Oh, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bu. Tadi mute.
Oh, nggih, nggih. Bu Nekah niki kepala sekolah nggih, Bu? Siap ya. Kapsatnya. Boleh minta nomor WA-nya, Bu? Nanti izin tiang invite ke grup ini ya, Bu ya. Nggih. 081 081 91 91 796 796 5150. 5150. Baik, oke. Untuk pencairan tahap satunya tanggal berapa, Bu? Mungkin masih ingat? Sebenarnya dia masuk di rekening Agustus 22, tapi kita ngeluarinnya September kalau nggak salah. Oh, oke. Kita hitung ininya aja deh. Pencairannya berarti di Agustus, 22 Agustus gitu ya. 22 Iya, Agustus. Kalau pelaksanaannya sendiri startnya kapan, Pak? Yang September, fisik, yang mulai September sesuai dengan September tanggal. tanggal Sebenarnya kan berapa, dana Bu? ini ada, tapi sama pihak Ah, bank di sini kan kemarin masih minta macam-macam gitu. Jadinya harus dari pusat oke. lah, gini akhirnya saya masuk ke aduan-aduan gitu, akhirnya baru dikasih. Nah, kita mulainya memang Oke. kemarin itu sesuai lah jadwal kalau nggak salah ya. Oh, baik. September kan, Startnya September, kapan, Bu? Oktober. Ya September. awal-awal, kalau pokoknya sekitar tanggal 23 lah, 4 September. September ya. Ya, September. Lama, pokoknya uang itu udah masuk, tapi ya kayak gitu deh kondisinya kemarin. Oke, Oh iya memang betul, memang pencairan 3 September katanya kalau yang kita pakai itu. pencairannya 3 September. Oh, enggak, Agustus dia kita dikasih tahu sama pihak bank Agustus, cuman kita yang cairin sendiri 3 September. Pelaksanaan berarti Oh, gitu. pelaksanaan. Baik. Ya. Oke, baik. Ya, memang terkait ini juga mungkin informasi untuk Bapak Ibu sekalian, Gih. Memang karena memang ini kan sebenarnya ada PKS dan finishnya memang sudah ditentukan jadwalnya kan sebenarnya di start dan finish. Memang ada informasi yang kami dapatkan dari pusat itu sebisa mungkin. Kalau di sana udah berapa, Bu? Udah berapa persen tadi? Kalau dari Pak Vincent kan memang 22%, Gih. Kalau Bu di SMA 9 berapa, Bu, sudah? Tadi Kira-kira gitu Pak, dari kita konsultan sudah pengawas? 25% Pak. 25%. Baik. Ya. Ya, karena memang informasinya sebisa mungkin di minggu keempat. Sekarang kita udah minggu kedua. Nah, itu dalam 2 minggu ini memang sebisa mungkin sudah bisa mencapai 50%. Sehingga Ya. nanti bisa dilaporkan dan bisa mulai pencairan untuk tahap Ya. duanya seperti itu. Tapi nanti sambil saya cek juga di lokasi, nggih, Bu. Kalau konsultan Ya. pengawas ada juga kan pastinya ya. Ada Pak, selalu dan aktif dia. Sepertinya lebih sih 25% itu Pak, sudah 35-40 lah. Cuman kan saya tadi belum sempat mengkomunikasikan gitu Pak. Oke, oke, betul betul. Ya. Biasanya memang kalau ya karena timelinenya cuma 2,5 bulan, ini setiap hari itu pasti naik persentasenya. Jadi minggu ini Iya, sama minggu depan pun pasti udah naiknya lumayan. Gak apa-apa, Bu. dia Nanti kan sambil sudah naik atap Pak, tinggal finishing kayaknya lantai 3 itu. Karena kan ada kerja di lantai 3, lantai 1, dia menyebar-nyebar Pak posisinya itu. Jadi di lantai 3 itu tinggal pelapon sama apa? Tinggal masang keramik ya sama finishing, masang jendela apa itu udah ini kan tinggal di finish-finish gitu. Eh, baik baik Nah baik. yang dan nanti mungkin dibantu Bapak dilihat di lapangan gitu. Oke, Bu. Baik. Saya juga masih karena memang gini, memang ini awalnya kita memang pengen segera sih untuk informasi juga. Memang pengen segera, tapi memang kan harus nunggu MOU dengan kementerian dulu. Jadi memang baru Oh, minggu ini lalu sih. MOU, Ya, baru betul. betul. Jadi sedangkan di lapangan sudah mulai, jadi kita juga belum bisa jalan kalau belum ada kepastian sebenarnya kan, kepastian Hmm. administratif dan hukumnya juga kita sudah berhak. Nah, jadi baru kemarin minggu lalu ke Jakarta. Nah, baru minggu ini baru bisa mulai sih. Ini tiang kebetulan masih review dokumen-dokumen Bapak Ibu sekalian. Mudahan hari ini selesai. Jadi tadi saya ada lihat misalkan sebenarnya dokumen untuk dari tim ini cukup sudah lengkap semua, tapi ada beberapa catatan misalkan ada dokumen yang belum ditandatangani. Contoh misalkan ada DED-nya masih belum ditandatangani, ada RKD-nya juga belum ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh
pengawas, perencana. Nah, itu nanti Tiang akan sampaikan di grup. Nanti mohon bantuannya nanti untuk dilengkapi, nanti bisa diupload kembali sebagai bagian Oke, administratif. terima kasih, Tapi Pak. sambil hari ini kita perkenalan. Makasih Bu Tengah. Siap, Ya, sama-sama. Pak Hairil, Ya, ya Pak. Pak. Ya, Ya, Pak Hairil dari mana Pak? SMA Pemenang. Oh, SMA 1 Pemenang. Ya, Pak Hairil niki kepala sekolahnya nggih? bukan wakil kepalanya. Oh, nggih. Kebetulan di Pemenang mati lampu, makanya dia disuruh ikut. Oh Kebetulan saya juga gitu. di jalan ini. Oh nggih Pak. Eh, Ya Gimana, ya. gimana? Nanti yang untuk koordinasi berikutnya dengan Pak Hairil lanjut atau dengan Pak Kepala Sekolah? Boleh dengan saya langsung. Oke, baik. Pak Hairil, WhatsApp-nya boleh mohon diinformasikan nomornya Pak? 087 087 86.000 86000. Oke, 000 000 3345. 3345. Oke. Oke. Eh, untuk informasi pencairan Pak, udah ada informasinya? Masih ingat Iya, kapan kita sudah pencairan? pencairan minggu pertama bulan September itu. Terus pembangunan mulai tanggal 13 September. 13 September. Itu mulai penggalian pondasi karena kebetulan kita bangun baru semua. Oke, oke. 13 September, awal September ya, sekitar 1 Iya, saya tulis. pencairan 1 awal September. minggu pertama September, tanggalnya agak-agak lupa. Ya, kurang lebih nggak apa-apa. Ya, Tiang kebetulan kemarin lewat Pemenang juga, lewat utara sih sebenarnya. Nah, Oh, itu jadi kebetulan lewat yang masuk lihat sekilas aja sih, tapi jadi sudah ada bayangan sebenarnya. Tapi nanti besok insya Allah ya, bisa ketemu dengan Bapak, dengan tim yang di sana, gitu Pak. Nggih? ya mungkin di sekolah nanti kita diskusikan karena banyak yang mau kita diskusikan ini. Oh, nggih, nggih, baik. Untuk prosesnya, progres sudah berapa banyak Pak sekarang? 30%. Sekitar 30% ya. Ya. Sudah penembokan, pemasangan bata sudah hampir selesai. Oke, kalau ini realisasinya sekitar 30. Tadi SMA 9 tadi 25 di Kusuma. Mau cek. Oke, oke, baik Pak. Baik Pak, oke, nanti dia masukkan ke grup ya. Nanti kita Siap, siap. koordinasi Pak Hairil, Sama. kenal Pak Hairil. Iya. Berikutnya dari SMA M Nurul Jannah NW. Nah ini, oke. Nah ini Pak Tiang, apakah masuk di fasilitator saya ya, nggih, Pak? Kebetulan nih Tiang di Mataram hanya yang mana? Oh, nggih. Oh, siap. Oh, ini ya. Oh, nggih. Ini yang ini ya, Pak, dekat laut itu, Pak ya? Bukan ya? Oh, nggih, nggih. Siap, siap. Pak, siapa nih, Pak? M. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fahrur. Fahrur Rahman. Fahrur Rahman. Oke. Dengan nomor HP, Pak, nggih. 081 805 293 241. Oke, baik Pak Fahrul Rahman niki kepala sekolah nggih di SMA Nurul Jannah. Ini untuk waktunya ini udah, wah, ini saya salah ini ya kayak. Ini tadi ya punya Pak Isep. Untuk pencairannya kapan Pak di sana? Hingga September 2025 untuk
Oke, untuk progres fisiknya mulainya kapan, Pak? Oh, oke. Tanggal berapa itu, Pak, kira-kira? 11 Agustus. Oke. Oke. Oh, gitu. Berarti duluan ya justru, nggih. Tapi oh iya. Oh, oke, oke, baik, baik. Untuk progres sudah berapa persen, Pak, di sana? Heeh, baik. Oke. Oke, oke. Rehabnya hanya atap aja berarti ya. Oke. 48% ya. Oke, baik, Pak. Ya, ya. Kalau 48 dikit lagi udah bisa ini ya. Udah bisa. Oke. Baik, Pak. Nanti tiang hmm? Jadi hmm. Nggih, nah ini memang tiang pertama harus satu nanti datang ke lapangan. Nanti boleh besok pas janjian di sana, mohon pengawasnya juga hadir pagi. Jadi nanti sama-sama kita lihat bagaimana kurva S dari pengawas. Lalu kemudian, nah biasanya sih memang kita ada nilai aman sih sebenarnya. Jadi kalau 48 memang masih, berarti kan memang masih di bawah. Tapi kalau 50 biasanya kita ambil plus minus 5% sebenarnya. Nanti Niki sekalian sambil kita cek di sana. Jadi misalkan plus minus 5% kalau dia Oke, Pak, siap aman aman. Kalau 48 sih harusnya oh, oke, oke, baik baik. Baik, Pak, nanti kita jadwalkan pagi ke sana minggu ini. Baik, terima kasih Pak Fatul Fahrul Rahman. Ada Pak Zulkifli. Selamat siang, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, apakah bisa didengar? Iya, siap. Bisa didengar, Pak. Oh iya, Pak. Oke, Pak Zul dari mana nih, Pak? Saya juga termasuk dari tim SMA Negeri 9. Oh, SMA Negeri 9 nih, baik. Iya, kita Berarti juga sudah dalam dengan tim. Bu, Bu Nengah nih. iya, Siap, makasih. siap, siap. Berarti ini yang belum hadir ada dari Kayangan, belum ada ya. Sama satu lagi SMS Islam Al Ikhwan, belum ada. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya stop share dulu. Izin yang kirimkan ini ya. Ada link.
Oh, ternyata belum bisa. Belum. Oke, baik. Dari nomor-nomor yang sudah yang kumpulkan nanti akan yang masukkan ke grup. Mohon untuk yang nanti belum, mungkin nanti bisa saya sampaikan di grup besar ya. Jadi gini Bapak Ibu, pertama eh, memang dalam prosesnya Niki, memang proses pengawasan ini sebenarnya idealnya dimulai dari tahap awal kemarin. Jadi memang kalau kita lihat di data, sebenarnya prosesnya masing-masing sudah mulai kurang lebih dari pencairan di awal September, rata-rata di pertengahan lah atau minggu kedua September sudah mulai seperti itu. Jadi nanti mungkin memang dari kita, dari fasilitator, satu memang sifatnya adalah menjadi perwakilan dari Kemendikdasmen untuk melihat dan ya memberikan masukan, mengawasi juga seperti itu. Walaupun memang sebenarnya untuk mengawasi sendiri sebenarnya sudah ada tim dari pihak sekolah sendiri, yaitu dari tim pengawas. Jadi memang harapannya di awal ini pihak yang memperkenalkan diri sebagai fasilitator dari Universitas Mataram mewakili Kemendikdasmen, mohon izin nanti dapat berkunjung ke sekolah Bapak Ibu kurang lebih dalam 1 bulan itu akan 2 kali. 2 kali itu berarti mudah-mudahan minggu ini, insya Allah kemungkinan bisa jadi di luar hari kerja juga. Jadi bisa antara karena Tiang juga dosen di Universitas Mataram, jadi memang mengatur di jadwal. Jadi bisa kalau yang Mataram, insya Allah bisa di antara Kamis atau Jumat. Nanti besok Tiang akan kabarkan hari apa yang memungkinkan. Untuk yang Lombok Utara, insya Allah di Sabtu mungkin ya, Sabtu atau Minggu nanti yang kabarkan untuk kehadirannya. Jadi memang untuk kedatangan ke masing-masing sekolah itu adalah 2 kali sebulan. Nanti harapannya bisa bertemu selain jika nanti dari Bapak Ibu Kepala Sekolah berhalangan, paling baik sih bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah langsung ya, karena memang adalah yang sebagai pejabat yang bertanggung jawab di proyek ini. Tapi jika tidak berhalangan, nanti silakan bisa dengan pejabat yang mewakili. Nanti juga mohon izin Bapak Ibu bisa dikoordinasikan agar konsultan perwakilan dari perencana dan pengawas juga dapat hadir, sehingga nanti kita dapat diskusi lebih lanjut dan informasi terkait progres, terkait hal-hal terkait ya tadi progres, bagaimana kendala pembangunan dan sebagainya bisa kita komunikasikan. Eh, Selebihnya mungkin nanti acuannya adalah nanti Tiang akan masih dalam proses tadi seperti disampaikan, masih dalam proses mempelajari dari RAB, lalu kemudian gambar di ED. Jadi nanti mungkin jika ada perubahan di lapangan dan sebagainya nanti bisa disampaikan nanti sebagai bagian nanti dari kalau memang ada yang perlu disampaikan, nanti itu jadi catatan juga untuk nanti dilaporkan ke pihak yang atas terkait seperti itu. Seperti tadi Bu Nengah kan sudah sampaikan ada perbedaan masalah luasan ruangan dan sebagainya. Nah, itu jadi hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, Bu, betul. Sangat baik sekali dikomunikasikan di awal, jadinya nanti ketahuan dan saya juga bisa koordinasi dengan tim sebaiknya bagaimana. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk pengenalan awal. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah cukup? Cukup Pak Khalid. Oke, baik. Sudah ya, baik kalau gitu Bapak Ibu terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di ruang grup WhatsApp. Saya akhiri untuk sesi breakout room ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Khalid. Baik. Sebelum Recording in progress. ke sekolah itu sudah menginfokan karena mereka mau rapat Iya. besar dulu, Bu. Kita Oh tadi iya, kesepakatannya sudah seperti itu. iya. Jadi Silakan dikumpulin Pak. semua. Ya. Itu Kita udah hasilnya. siapkan semua SPPD sama surat tugas. Oke.
Ya, ya Pak, makasih. Oke, makasih Bu. Ya. Terus sama data ini Bu, satu Bu, data nomor HP lengkap kepala sekolah atau SMA itu ada ya Bu ya? Di mana? Kemarin kan udah kita share di grupnya kita, grup tim PH. Oh, yang itu ya? Oke, Ya, oke. ada. Oke, saya cek. Oke, sip. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada Pak, yang kita share ya Pak di grupnya kepala sekolah ya Pak ya. Nggih. Nggih, nggih, segera kami share Pak. Terima kasih. No, lo ini pada di pertama itu ya, dulu dengan aku bila zogol ya, bila tamu malik kena, dengan sebut sepi ya, sebut zogol le guru sabar itu. Memang kita ada belum di sini. Suang, ni tamu jeksa aneto. Sa awal kini, mesti nani ko. Masih lagu tetap jangan break room. Ngomong main. Kasugol jadi lupa anaknya. Kini itu boleh bu. Dia oke. Ya Pak, kalau memang di breakout room sudah selesai, kita Bapak bisa keluar Pak. Oke sudah. Ya, terima kasih Pak. Nggih. Kan selesai ya sudah enggak ya bisa keluar Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, mudah-mudahan lancar kegiatan di sekolah nih Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Oke, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nggih.